Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada sobat muslim rahimakumullah, syukur alhamdulillah kali ini kita dipertemukan oleh Allah dengan bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan yang penuh dengan kemuliaan dan curahan rahmat, yang mana pada bulan ini Allah menurunkan Al-Quran sebagai salah satu mukjizat terbesar Rasulullah SAW yang diberikan kepada umatnya, termasuk kita semua, terutama untuk anak cucu kita hingga yaumil qiyamah, amin. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah, pada kesempatan kali ini tema kultum di bulan Ramadan adalah tentang puasanya para aulia dan puasanya kaum sufi atau ahli tasawuf. Antara orang-orang siddiqin, orang-orang muqarrabin dengan orang-orang awam pada umumnya, memang cara puasanya sangat berbeda. Cara mensikapinya pun juga berbeda. Adab-adab mereka ketika berpuasa pun berbeda dengan kita. Kalau kita puasanya adalah dengan menjaga agar jangan sampai hal-hal yang membatalkan puasa kita lakukan, makan, minum, jima, atau hal-hal yang lain. Akan tetapi puasanya orang-orang ahli tasawuf, puasanya orang-orang khos atau khawasul khawas, atau puasanya para arif billah, puasanya para aulia illah, sangat jauh berbeda dengan kita. Mereka lebih tertuju memperhatikan bukan hanya hal-hal yang membatalkan puasa secara hukum fikih atau secara syariat, akan tetapi hal-hal yang bisa membatalkan pahala puasa itu sangat mereka perhatikan. Jadi ketika mereka secara lahiriah perut mereka kosong karena menahan lapar, hati mereka pun juga kosong dari selain Allah, menahan diri untuk ingat kepada selain Allah. Mereka menjaga tubuh mereka bukan hanya dari hal-hal yang bisa membatalkan puasa, tapi lebih tertuju pada menjaga diri untuk tubuh mereka agar terhindar dari melakukan kemaksiatan di hadapan Allah Subhanahu wa taala atau melakukan kedurhakaan. Pikiran mereka lebih banyak dipakai untuk zikrullah, untuk mengingat kebesaran Allah. Kolbu mereka dipakai untuk zikir kepada Allah, dipakai untuk munajat, untuk takarrub kepada Allah. Sehingga hari-hari mereka bukan mereka yang diatur oleh waktu, tapi mereka yang mengatur waktu. Sebagaimana dalam kitab Awariful Ma'arifnya Al-Imam Surawardi, di antara adab-adab orang-orang ahli sufi ketika berpuasa, tata kerama para aulia ilah, para alif billah ketika berpuasa, satu, dhabtu zahir wal batin. Jadi mereka memantapkan zahir dan batinnya untuk benar-benar berpuasa. Wakaful jawarih anil asam, menahan anggota tubuhnya dari melakukan dosa. Kaman in nafsi anit ta'am, sebagaimana mencegah diri untuk makan. Summa kafun nafsi anil ihtimam bil aqsam, menahan dirinya dari sanjungan-sanjungan atau penghormatan-penghormatan dari makhluk. Secara murni, secara tulus puasa mereka persembahkan hanya untuk Allah. Karena puasa termasuk sirrun min asrarillah, hanya Allah lah yang memberi pahala. Makanya orang-orang ahli tasawuf maupun para aulia illah ketika menyongsong bulan puasa, yang mereka persiapkan tidak sebagaimana kita mempersiapkan. Kalau kita mempersiapkan apa menu-menu yang akan kita konsumsi nanti menjelang buka puasa, mereka tidak memikirkan hal-hal yang sepele seperti itu, yang remeh-temeh seperti itu, tidak. Tapi para aulia illah, para ahlus sufah atau para mutasawif,
Para arif billah itu mempersiapkan bagaimana ketika di bulan puasa nanti, ketika perut kosong itu proses untuk pembakaran diri. Tapi ketika puasa mereka maknai bagaimana nafsu-nafsu ini semakin terbakar, semakin terkikis dengan adanya puasa. Makanya dalam beberapa bab sebelumnya di kitab Awariful Ma'arif disebutkan, di antara para sufi, para aulia itu ada yang puasa sekalipun bulan Ramadan telah lewat, mereka tetap puasa. Artinya mereka puasa dahar, sepanjang hidup mereka puasa. Ada yang mereka puasa sebagaimana yang dicontohkan oleh Al-Imam Sahal bin Abdullah Al-Tustari, ya, salah seorang dari golongan wali abdal. Ketika bulan puasa, beliau hanya minum ketika berbuka, beliau hanya minum. Dan kadang baru kemasukan nasi atau kurma itu 10 hari kemudian. Sehingga untuk menggugurkan puasa secara hukum syariatnya puasa, ketika menjelang maghrib beliau hanya minum 1 gelas. Setelah itu beliau tidak makan sama sekali, tapi memperbanyak ibadah kepada Allah hingga menjelang waktu sahur. Ketika waktu sahur beliau minum, terus baru beliau makan itu 10 hari kemudian. Atau katakanlah Ramadan hari ke-10 baru beliau makan kurma atau makan gandum. Itu puasanya para aulia. Karena apa? Nafsu itu semakin diberi makanan-makanan yang terkait dengan protein-protein hewani, maka itu akan menumbuhkan nafsu akan semakin buas. Makanya kebanyakan para ulama ahli tasawuf, para aulia, jarang sekali mereka mengkonsumsi makanan-makanan hewani, yang bersifat hewani. Lebih banyak mereka vegetarian. Tujuannya apa? Agar nafsu semakin reda dan semakin terkikis. Ini adalah sebagian dari tata cara puasanya para aulia dan puasanya para ahli tasawuf atau sufi. Demikian sekelumit dari kultum kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat biidznillah. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.